Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan melihat kemajuan Bani Abbasiyah di bidang seni budaya. Nah, peradaban Islam di dalam bidang seni budaya, sastra, ya, mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Di kota Baghdad itu menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi, perpaduan, pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi dengan adanya penerjemahan buku anak-anak semuanya ke dalam bahasa Arab, ya, maka sangat mudah untuk dipelajari, sangat mudah untuk dipahami, ya, sehingga menjadikan bermanfaat, ya, ilmu yang didapat dari buku itu, sehingga mendapatkan berbagai macam kemajuan. Nah, perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra itu, ya, antara lain adalah seni arsitektur. Nah, seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Nah, ya, seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, kemudian masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintah. Jadi Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan, ya, mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, dari Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Jadi ilmu-ilmu arsitektur orang-orang Abbasiyah itu banyak diilhami, ya, oleh orang-orang yang datang atau orang-orang yang didatangkan dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India. Nah, bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini, ya, dari keindahan gedung-gedung, istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Kemudian kemajuan di bidang lainnya dari seni budaya itu adalah, ya, seni tata kota. Nah, seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah itu bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Nah, di antara kota-kota itu adalah kota Baghdad. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, kota Baghdad. Untuk gambaran miniaturnya kota Baghdad itu seperti ini kalau dilihat dari kejauhan dari atas, ya, seperti inilah, ya. Baik, Baghdad dibangun tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan. Nah, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, ya, pemahat, pelukis, dan lain-lain yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biayanya berapa, anak-anak? Ya, mencapai 4.833.000 dirham. Itu kalau dirupiahkan berapa triliun tuh anak-anak, ya. Ya, kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Ya, jadi
kota Baghdad yang terlihat tadi itu ya berbentuk bundar, sehingga kota Baghdad itu disebut dengan Al-Mudawwarah, dikelilingi dua lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah itu selebar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta. Tinggi 90 kaki, 27,5 meter. Tembok kok ya tingginya segitu ya, 27,5 meter. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Nah, di tengah kota dibangun istana khalifah yang diberi nama Qasrul Dahab. Ya, mana Qasrul Dahab atau yang berarti istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansur. Nah, baik anak-anak, ya, di sana ada kota Samarra. Apa kota Samarra? 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah tahun 833 sampai 842 Masehi membangun kota Samarra. Di dalam kota ini ya terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah dan alun-alun. Nah, untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Nah, ini kalau kalian lihat ilustrasinya, ini adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang membangun kota Samarra ini. Nah, selain pembangunan di kota-kota tersebut, dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjidil Haram di Mekah ya, dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang menurut tradisi, ya, setiap penguasa Muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan dua masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Jadi selain membangun istana, dia juga membangun kota Madinah ya, yang ada Masjid Nabawinya, dan kota Mekah yang ada Ka'bahnya itu ya, atau Masjidil Haram. Nah, baik, kemudian mari kita lihat kemajuan seni sastra ya, anak-anak ya. Jadi dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad itu merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan, anak-anak ya. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah itu menyukai sastra. Nah, berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu ya. Ada Abu Atiyah 760 sampai 841 Masehi hidupnya. Abu Nawas hidup pada tahun 741 sampai dengan 794 Masehi. Kemudian Abu Tamam ya wafat tahun 847 Masehi, tapi tidak tahu lahirnya kapan ya. Karena sudah lama ya, penelitiannya ya mungkin belum sampai. Kemudian Al-Buhturi hidup tahun 821 sampai dengan 900 Masehi. Kemudian Al-Mutanabi hidup tahun 961 sampai dengan 967. Jadi kota Baghdad itu terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yang dikenal dengan cerita tentang 1001 malam, atau bahasa Arabnya Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, Alfu Lailah wa Lailah, yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Ya, kalian cermati ini ya ilustrasinya ya, kemajuan di bidang sastra yang pada saat itu khalifahnya adalah Mutanabi, atau ini adalah Mutanabi ya, seorang ahli sastra ya dari
Abbasiyah ya, di masa-masa kejayaannya. Baik, itu anak-anak semuanya yang bisa ditayangkan pada video ini. Ini bagian akhir. Insya Allah yang akan datang kita akan mengadakan ulangan harian ya, kemudian lanjut pada bab berikutnya yaitu bab yang kedua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.